Farel meninggalkan Asfi yang masih merintih kesakitan. Farel mendengar dan bahkan melihat Asfi pingsan, tapi dia enggan untuk menolongnya. Farel segera mungkin untuk pergi ke perusahaannya. Farel pun menelpon sekretarisnya. "Siapkan ruangan saya akan pergi ke perusahaan hari ini," ucap Farel melalui telepon. Baik Pak Direktur, saya akan segera menyiapkannya," jawab Randy gugup dan kaget karena atasannya tiba-tiba datang ke perusahaan tanpa mengkonfirmasi di hari sebelumnya. Telepon pun berakhir dan Farel langsung berangkat ke perusahaan dengan emosi yang masih memuncak. Bibi Ija merasa khawatir karena tidak melihat Asfi turun dari kamarnya. Biasanya Asfi sudah berada di dapur dan membantu Bibi Ija. Non Asfi mana ya? Tumben belum keluar dari kamarnya jam segini. Mungkin Non Asfi ketiduran dan kelelahan, gumam Bibi Ija. Di sisi lain, di perusahaan AIZ Group, semua karyawan sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangannya Farel, yang merupakan direktur dari perusahaan tersebut. Tidak butuh waktu lama, Farel pun sampai di perusahaannya. "Selamat pagi, Pak," sapa satpam sambil membungkukkan badannya sebagai bentuk penghormatan kepada atasannya. Farel tidak menggubrisnya dan tidak menghiraukan sapaan dari satpam tersebut. Farel hanya memasang wajah datar dan seram. "Ngeri tatapannya, memang benar gosip dari orang-orang tentang Pak Direktur," gumam Pak Satpam sambil ketakutan menatap atasannya. Di depan pintu perusahaan, Randy sudah berdiri dan menyambut kedatangan atasannya. "Selamat datang, Pak," ucap Randy membungkukkan badannya. "Antar saya ke ruangan saya." "Baik, Pak." Karyawan lainnya melakukan hal yang sama, mengucapkan selamat datang dan membungkukkan badannya kepada atasannya. Namun Farel hanya cuek dan enggan menyapa kembali. "Itu Pak Direktur kita. Sumpah, ganteng banget," bisik salah satu karyawan wanita kepada temannya. "Iya sih, tapi Pak Direktur itu seram, tapi tetap terlihat cool. Aku dengar gosip Pak Direktur masih lajang karena dia tidak mau menikah selain dengan mantan kekasihnya." "Serius? Terus siapa mantan kekasihnya?" "Aku serius, masa kamu gak tahu? Itu loh yang menjadi saingan perusahaan kita, katanya sih," ucap karyawan perempuan terpotong. "Ini tempat kerja, bukan tempat bergosip. Kembali ke pekerjaan kalian," ucap Randy marah kepada karyawannya. "Baik, Pak," sahut serempak para karyawan perempuan dan segera berhamburan ke meja kerjanya masing-masing. Siapa yang tidak tertarik dengan ketampanan Farel? Semua kaum hawa yang melihatnya langsung tergila-gila dan mengejar Farel. Tetapi Farel tidak pernah menghiraukan para wanita lain karena di hatinya sudah milik Nabila seutuhnya. Sudah pukul 9 pagi, Bibi Ija benar-benar khawatir dengan keadaan Asfi. Bibi Ija akhirnya memutuskan untuk pergi ke kamar Asfi karena takut terjadi apa-apa dengan Asfi. "Non Asfi," panggil Bibi Ija dari luar kamar, namun tidak ada jawaban. "Astagfirullah, Non Asfi," ucap Bibi Ija terkejut melihat Asfi sudah pingsan dengan kondisi darah keluar dari hidungnya. Bibi Ija segera keluar dari kamar dan meminta bantuan kepada sopir pribadi Farel untuk segera membawa Asfi ke rumah sakit. "Cepat, Kang," ucap Bibi Ija kepada Pak Sukri yang merupakan sopir pribadi. "Apa yang terjadi, Ija? Kenapa Non Asfi bisa begini?" tanya Sukri. "Gak tahu juga. Cepat sudah ke rumah sakit sebelum semuanya terlambat." Setibanya di sana, Bibi Ija dan Pak Sukri segera membawa Asfi ke ruang IGD. Tanpa sengaja, Erwin juga ada di sana, dan Erwin melihat Bibi Ija dan Pak Sukri yang sedang membawa Asfi. "Biar saya yang membawa Asfi ke ruang IGD," ucap Erwin dan segera menggendong tubuh Asfi yang tak berdaya. Bulur air mata Erwin untuk pertama kalinya jatuh untuk seorang perempuan. Erwin sangat khawatir melihat kondisi Asfi. "Dok, lakukan yang terbaik dan selamatkan dia, Dok," ucap Erwin khawatir. "Kami akan melakukan yang terbaik. Silakan Pak, tunggu di luar," jawab Pak Dokter lalu menutup pintu. "Bi, apa yang terjadi? Kenapa Asfi bisa begini? Di mana Farel? Kenapa dia tidak peduli dengan istrinya?" ucap Erwin dengan suara mulai marah. "Karena dia tahu ini adalah perbuatan Farel." "Tuan Erwin, saya tidak tahu.
tadi pas Bibi pergi ke kamar Non Asfi sudah pingsan. Bibi juga sudah menelpon Tuan Farel, tapi Tuan Farel menyuruh Bibi yang mengurusnya. Kurang ajar, dasar lelaki jahat dan tidak punya hati. Erwin duduk di kursi seperti orang frustasi. Dia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Asfi. Bibi Ija dan Pak Sukri bingung melihat kekhawatiran Erwin. Padahal Erwin bukan siapa-siapanya Asfi. Sudah hampir 1 jam, dokter pun keluar dari ruangannya. Erwin yang sedang melamun segera berdiri dan menanyakan kepada Asfi. "Dok, bagaimana keadaan Asfi?" "Anda suaminya?" "Iya, saya suaminya." "Ada apa, dokter? Apakah terjadi apa-apa dengan istri saya?" Jawab Erwin berbohong. "Ikut ke ruang saya. Ada yang perlu saya sampaikan kepada Bapak," jawab dokter, lalu berjalan ke ruangannya dan Erwin mengikutinya dari belakang. Bibi Ija dan Pak Sukri hanya saling tatap dan kebingungan mendengar pengakuan Erwin. "Jadi gini Pak, istri Anda harus dioperasi hari ini karena pembuluh darah di kepalanya pecah akibat benturan keras dan hal itu kondisi semakin lemah. Kami dari pihak rumah sakit meminta persetujuan kepada Bapak terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan operasi. Lakukan yang terbaik buat istri saya, dokter. Saya akan membayar berapapun. Yang penting istri saya bisa sembuh. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, tapi pihak rumah sakit tidak bisa berjanji apakah operasi ini berhasil atau tidak untuk menyelamatkan nyawa istri Bapak. Semuanya kita pasrahkan kepada Tuhan. Silakan Bapak menandatangani surat ini," jelas dokter, dan Erwin segera menandatanganinya. Dengan sigap, dokter dan para suster memindahkan Asfi ke ruang operasi. Erwin sangat sedih dan hanya bisa mendoakan agar operasi berjalan dengan lancar. Dokter mulai melakukan tindakan operasi. Di tengah-tengah operasi, tiba-tiba denyut jantung Asfi mulai melemah. "Dok, denyut jantung pasien semakin melemah." Dokter segera mengambil alat untuk membantu memulihkan denyut jantung Asfi untuk tetap normal. Namun semua sia-sia.